Sehari jelang puasa Ramadan yang bertepatan dengan hari raya atau libur hari raya Nyepi, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat diserbu ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Masyarakat berburu perlengkapan ibadah dan baju lebaran jauh hari sebelum Pasar Tanah Abang tambah padat. Dan kita sudah bergabung dengan Irfan Hardiansyah. Selamat siang Irfan, seperti apa keramaian pengunjung di sana? Baik, terima kasih Zila dan juga pemirsa. Pemerintah secara resmi menetapkan awal Ramadan pada esok hari, yakni Selasa 12 Maret 2024. Dan itu artinya satu hari menjelang bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang, khususnya di Blok A Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai oleh pengunjung. Dan memang setiap tahunnya menjelang bulan suci Ramadan ataupun menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang ini maksud kami sudah mulai ataupun menjadi salah satu pilihan warga untuk melakukan belanja. Dan terpantau pagi hingga saat ini memang para pengunjung ataupun ramai mendatangi Pasar Tanah Abang ini. Dan memang terpantau juga dari pantauan kami berburu berbagai pakaian dan memang juga untuk pakaian wanita ada berbagai varian, mulai dari dress, hijab, ya membeli koko, kemudian kemeja serta juga peci. Dan sementara demikian, Zila. Baik, sayang sekali tadi terkendala teknis begitu ya. Tapi terima kasih Irfan Hardiansyah yang melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, besok jutaan umat Islam di Indonesia akan menjalani puasa Ramadan. Sehari sebelum puasa tiba, harga-harga kebutuhan pangan masih saja mahal dan membuat pusing masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang harus mengelola uang belanja. Dan berikut laporan Ismalia Midasari dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya, sejumlah komoditi pangan di awal bulan puasa ini terpantau mengalami kenaikan. Di tempat kami melaporkan di Pasar Johar Baru, cabai yang semula dibanderol dengan harga Rp50.000 kini melonjak naik menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000. Dan untuk sayur-sayuran ini kami ambilkan contoh seperti tomat yang semula dibanderol dengan harga Rp15.000 kini naik menjadi Rp30.000, yang dimana ini naiknya menjadi 2 kali lipat. Dan untuk harga ayam sendiri, daging ayam ini juga terpantau naik, yang tadinya dibanderol dengan harga Rp25.000 kini naik menjadi Rp30.000. Untuk telur sendiri ini juga mengalami kenaikan, yang tadinya dibanderol dengan harga Rp28.000 kini naik menjadi Rp32.000. Dan untuk beras ini juga masih sama, karena sebelumnya memang harga beras terpantau melonjak naik, ini masih di angka Rp15.000 hingga Rp17.000. Beras semuanya naik, khususnya itu sembako. Kebutuhan rumah tangga naik semuanya, jadi ibu rumah tangga pusing. Subhanallah, banyak, gede banget, nggak nurun-nurun dari kemarin, apalagi beras. Aduh, subhanallah bang. Berasnya yang paling terasa ya Bu ya? Paling terasa dari 12 ke 15, 15.000 maksudnya liternya. Terus untuk saat ini aja daging udah 150. Biasanya 140. Iya, lumayan lah, 130-an, 140-an. Gitu. Untuk kenaikan ini tidak hanya di awal bulan puasa, namun kenaikan ini sudah dirasakan sejak 2 minggu sebelum puasa. Dari Jakarta, Ismalia Indra Purnama, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, pemakaman umum Semper di Cilincing, Jakarta Utara dipadati peziarah. Namun ratusan makam terendam banjir akibat diguyur hujan. Peziarah pun harus ekstra hati-hati. Ratusan makam di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Tingginya permukaan air membuat ratusan makam di 30 blok unit Islam hanya terlihat batu nisannya. Para peziarah pun harus ekstra hati-hati agar tidak terpleset saat melewati genangan air untuk mencapai makam keluarga mereka. Enggak, setiap tahun kalau setiap ini pasti banjir. Pasti banjir. Kayak kesulitan. Karena kan pas musim hujan kan. Kesulitan nggak sih Bu untuk masuk ke dalam ini? Iya, agak susah sih. Karena kan harus pakai sandal. Banjir juga, nyarinya juga kan.
Para persiara berharap Pemprov bisa menangani masalah banjir yang kerap terjadi di TPU ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jemaah Muhammadiyah di sejumlah wilayah di tanah air Minggu malam mulai melaksanakan sholat tarawih pertama. Warga Muhammadiyah antusias menunaikan ibadah tarawih sebelum menjalani puasa hari pertama hari Senin ini. Tarawih pertama disambut antusias warga Muhammadiyah di Masjid Baitusi Sifa, Duren Sawit, Pondok Kopi, Jakarta Timur Minggu malam. Para jemaah menunaikan sholat tarawih sebelum menjalani puasa pertama di hari Senin ini. Di Bogor, ratusan warga juga antusias menunaikan ibadah tarawih pertama di Masjid Al-Furqon, Kota Bogor. Warga beramai-ramai datang memadati masjid. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, jemaah Muhammadiyah Minggu malam memenuhi Masjid Al-Badar di kawasan Gayungan, Surabaya. Warga antusias dan khusyuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pertama. Sudah tahu, sudah kita, kan ini jamaah sudah rutin, sudah jamaah kita, jadi kurang lebih nanti bisa dihadiri sampai 200 orang lebih mungkin nanti. Sholat tarawih perdana juga diikuti ratusan jemaah Muhammadiyah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tarawih digelar di Masjid Sabu Salam Al-Khodri, Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Dari Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Kota Makassar, tim kontributor iNews melaporkan. Ini jelang Ramadan, MNC Peduli bersama Lotte Mart Indonesia memasak dan memberikan edukasi makanan sehat dan bergizi, serta paket makanan tambahan bergizi untuk anak dan ibu hamil di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini untuk menekan angka gangguan pertumbuhan pada anak. MNC Peduli bersama Lotte Mart Indonesia memasak makanan bergizi dan sehat di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Program yang juga didukung oleh Kelurahan Kebon Sirih dan Park Hyatt Jakarta ini digaungkan untuk mengajak masyarakat, terutama para ibu, meningkatkan kesadaran dalam memerangi kekurangan gizi pada anak. Hari ini kita bekerjasama dengan Lotte Mart, Park Hyatt. Kita masak bersama, masak yang besar, masak besar. Yang tujuannya adalah untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta Pusat, sehingga memberikan gizi kepada anak-anak. Dan ini ilmu juga buat kita juga sebagai orang tua, biar manfaat makanan tuh seperti apa, tumbuh kembang anak tuh seperti apa. Meski angka stunting di kota Jakarta sudah cukup rendah, pencegahan gizi buruk hingga stunting tetap perlu dilakukan. Pasalnya kondisi stunting dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kecerdasan anak generasi penerus bangsa. Tentunya sejalan dengan programnya Pemprov DKI Jakarta, programnya Kota Jakarta Pusat untuk Jakarta Beraksi. Jadi kepedulian untuk atasi stunting. Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi MNC Peduli, Park Hyatt, dan Lotte Mart Indonesia dalam rangka turut serta untuk menurunkan angka stunting dan pemenuhan gizi anak-anak di wilayah Kelurahan Kebon Sirih. Dalam rangkaian kegiatan, para ibu juga dibekali dengan penyuluhan makanan bergizi dan sehat dari chef dan ahli gizi serta paket makanan tambahan bergizi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ari Setiawan, iNews melaporkan.